Kami dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Dawi. Kenalkan, nama saya Muhammad Yamlika. Perkenalkan, nama saya Pelangi Septrira 60. Perkenalkan, nama saya Kayla Aprilia. Perkenalkan, nama saya Delima Aulia. Perkenalkan, nama saya Dara Kaprin Namarpaung. Perkenalkan, nama saya Amelia Sinurat. Perkenalkan, nama saya Anggiat. Saya Marcelo Lopez. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggiat Diandra Utahayan, dan di sini saya akan mewawancarai dua narasumber, yaitu seorang murid yang berprestasi dalam tugas sosiologi yang berjudul Intoleransi, merupakan tugas akhir semester. Ya, silakan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Nur Hidayat dari kelas 11-1. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hayati Rosaulina Marbun. Saya dari kelas 11-1. Terima kasih. Ya, jadi di sini mereka merupakan narasumber kami yang sangat amat terpercaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan merupakan terbiasanya mereka, kebiasaan mereka dalam memberikan dampak dalam kehidupan sosial. Bisa diceritakan sedikit saja gitu, dijelaskan sedikit saja apa sih yang biasa kalian lakukan dalam kehidupan sosial kalian sebagai murid saja bahkan. Kebiasaan saya di sehari-hari dalam psikologi, saya sering memberikan solusi, entah pun itu ke adik saya, ke kakak saya, atau bahkan ke teman-teman saya. Saya juga sering mengikuti bimbingan psikologi, baik itu di online maupun di offline. Nah, saya juga sering menasehati, entah pun itu teman saya yang melakukan kegiatan yang negatif, entah pun itu ibu saya, ayah saya, maupun adik saya, kakak saya. Saya juga sering menerima pendapat dari teman-teman saya. Saya juga sering menyelesaikan masalah antar teman saya dan yang satu dengan yang lainnya. Oke, kalau saya sendiri, saya juga terbiasa dari pengalaman saya sebelumnya. Saya sering juga memecahkan beberapa masalah yang terjadi di sekitar saya, baik itu keluarga saya, teman-teman saya. Mereka sering menceritakan beberapa pengalaman mereka, sehingga saya sebagai respon yang baik, saya juga memberikan beberapa pencerahan, juga solusi yang bisa mereka lakukan, bagaimana supaya masalah itu bisa diatasi dengan baik. Saya juga sering mengikuti beberapa kelas online, bimbingan online mengenai sosial, psikolog, dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, sungguh hebat ya apa kebiasaan-kebiasaan mereka yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh murid-murid biasa gitu. Ya, mereka ini narasumber-narasumber kita yang terpercaya walaupun hanya seorang murid. Mereka ini benar-benar bisa berpengalaman untuk memberikan pendapat yang sangat amat baik dalam 3 pertanyaan kami mengenai intoleransi ini. Oke, langsung saja dalam pertanyaannya. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian berdua masing-masing nih, menurut Sakinah dan Hayati, apa sih intoleransi itu? Mulai dari Sakinah dulu deh. Menurut saya, intoleransi itu adalah kayak ketidakmampuan atau ketidakingginan seseorang untuk menerima atau memaklumi perbedaan yang ada. Kayak contohnya itu kayak ngehujat sesuatu yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Dia itu tidak merasa tidak terima, tidak suka, ataupun dia menjulit tentang itu kayak gitu. Itu sih menurut saya. Menurut Hayati? Oke, untuk saya sendiri, umumnya yang saya ketahui mengenai intoleransi ini adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam menerima atau memaklumi perbedaan yang ada di sekitarnya. Contohnya juga dalam sering kita temui di pertemanan yang ada. Oke, terima kasih. Oke, pendapat yang amat baik dari kedua narasumber kita ini tentang apa sih itu intoleransi. Jadi seperti yang mereka katakan tadi, intoleransi itu ketidakmampuan dari individu ataupun kelompok untuk menerima perbedaan yang ada gitu. Jadi ya ribet juga ya untuk mengatasi hal ini ya. Oke, lanjut aja ke yang kedua. Menurut kalian nih dari pengalaman kalian aja deh, contoh-contoh intoleransi yang kalian alami gitu atau yang kalian lihat gitu. Apa sih? Mulai dari Sakinah dulu. Kalau contoh intoleransi yang saya sering alami,
biasanya saya dan teman saya juga kami sering mengalami tentang westernisasi. Kayak kami itu sering menggunakan bahasa Inggris di kelas ataupun di mana. Tapi kami tuh selalu mendapatkan hujatan kayak julitan. Kayak ngapain sih gunain bahasa Inggris? Kita kan di Indonesia kayak gitu. Padahal kami cuman ingin melatih dan saling mengembangkan bakat kami. Karena menurut saya penggunaan bahasa Inggris itu juga berguna untuk kita di negara Indonesia. Dan kami berdua maunya saling berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan yang lain mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Lanjut, Kak Hayati. Oke, untuk contoh intoleransi itu sebenarnya kan ada banyak ya. Saya sebuti salah satunya itu adalah intoleransi antar agama. Untuk intoleransi antar agama ini saya juga sering atau bahkan dulu itu saya memiliki pengalaman yang buruk tentang ini. Di masa SMP juga saya sering mengalaminya karena di sekolah saya dulu saya termasuk minoritas kan ya, minoritas. Jadi saya sering mengalami perlakuan buruk, menghina agama yang saya anut begitu. Oke. Jadi banyak banget ya kasus-kasus intoleransi ini yang kalian alami ya, mulai dari yang intoleransi tentang budaya ya, karena kan suka banget kan untuk pakai bahasa Inggris, apa karena kan keren juga kan harusnya kan. Terus selanjutnya lagi tentang agama, ya itu intoleransi yang bahkan sampai sekarang dari dulu-dulu juga memang sering banget terjadi sih. Jadi kalau mau dimaklumin juga nggak mungkin kan nih karena hal buruk ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Yang mana pertanyaan yang ketiga ini kritis gitu loh. Gimana pendapat kalian bisa membuat kita ini yang menonton juga saya sendiri itu tahu gitu. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah gimana sih supaya intoleransi ini benar-benar menghilang gitu. Karena kan kita ingin mewujudkan generasi emas 2045 Indonesia yang kita cintai ini harus membutuhkan generasi yang terhindar dari intoleransi gitu. Jadi menurut Sakin dan juga Hayati, gimana sih supaya intoleransi ini benar-benar menghilang? Oke, menurut saya sendiri agar intoleransi itu menghilang tentunya harus ada pendidikan yang mumpuni supaya setiap generasi dapat menerima perbedaan yang ada. Kayak contohnya itu kita itu bisa membuat sosialisasi baik itu maupun dari psikologi, bisa dari guru, bisa dari pihak sekolah, dan yang paling penting itu dari pihak orang tua karena pihak orang tua yang senantiasa menemani kita di rumah agar kita menjadi anak-anak yang memiliki rasa toleransi yang kuat dan bisa menjadi anak-anak Indonesia generasi emas 2045 seperti itu. Oke. Menurut saya sendiri agar intoleransi bisa menghilang dari Indonesia ini, pertama yang bisa dilakukan itu adalah menanamkan dari rumah. Untuk itu peran orang tua sangat penting dalam hal memberi pengarahan pada anak seberapa pentingnya toleransi bagi anak ya, agar anak ketika tumbuh tidak melakukan hal-hal negatif seperti intoleransi. Poin yang kedua adalah untuk kita sendiri menanamkan bahwa menghilangkan semua merasa bahwa dirinya yang paling benar agar intoleransi itu tidak terjadi. Begitu, terima kasih. Ya, di pertanyaan ketiga ini pendapat kalian sangat amat luar biasa, di mana dari Sakinah dia mengharapkan adanya pendidikan yang layak supaya Indonesia ini generasinya tidak terjebak dalam lubang yang sama. Nah, kemudian dari Hayati itu merupakan lanjut ke dalam inti-intinya atau cabang-cabangnya. Ya, sekitarnya seperti itulah ya, karena ini merupakan menyangkut keluarga dan juga diri sendiri. Jadi dimulai dari pendidikan, keluarga, dan diri sendiri. Jadi ketiga hal ini bisa membuat intoleransi ini benar-benar menghilang dari Indonesia. Ya, demikianlah wawancara untuk pada kali ini. Jadi terima kasih kepada kedua narasumbernya ya. Pendapat kalian amat luar biasa tadi, dari ketiga pertanyaan tadi dapat dijawab dengan amat baik. Tidak diherankan lagi bahwa apa yang sudah kalian ceritakan tadi memang benar-benar adanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa kembali.